Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Saya Bintang Makhluk Sutarjo. Saya Hanisa Rahmadita. Saya Friska Windia Zahra. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan Badan Pemeriksa Keuangan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 4 poin dari Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu ada sejarah awal berdirinya Badan Pemeriksa Keuangan hingga saat ini. Yang kedua ada visi dan misi misi BPK, tujuan, sasaran, strategis, hingga nilai-nilai dasar. Yang ketiga, dasar hukum dan tugas wewenang, dasar hukum yang digunakan BPK serta tugas dan wewenang. Dan yang keempat, profil pimpinan BPK yang menjabat saat ini. Yang pertama ada sejarah. Pertanggal 1 Januari 1947, berdasarkan amanat Undang-Undang tahun 1945 tersebut, telah dikeluarkan surat penetapan pemerintah nomor 11/OIM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan. Pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di Kota Magelang. Pada saat itu, Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Surasno. Setelah itu pada tanggal 6 November 1948 dengan penetapan pemerintah nomor 6/1948 tanggal 6 November 1948 tepat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibu katanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat sebagai SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950. Dan seterusnya ada 14 Desember 1949 dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau RIS berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949. Oke. Pada tanggal 1 Oktober 1950 dengan kembalinya bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor. Pada tanggal 5 Juli 1999, dikeluarkan Dekret Presiden Republik Indonesia yang menyatakan berlakunya kembali UUD tahun 1945. Dengan demikian, Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang seterusnya ada ketetapan MPRS nomor 11 tahun 1960 serta resolusi MPRS nomor 1 tahun 1963 telah dikemukakan keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif untuk mencapai tujuan itu. Maka pada tanggal 12 Oktober 1963, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 7 tahun 1963 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Perpu nomor 6 tahun 1963 tentang Badan Pemeriksa Keuangan gaya baru. Next. Kemudian pada tahun 1957 MPRS dengan ketetapan nomor 10 MPRS tahun 1966 kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai lembaga tinggi negara sehingga undang-undang mendasari tugas BPK Republik Indonesia perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada tahun 1973.
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Setelah itu, pada tahun 2002, TAP MPR dalam era reformasi sekarang, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan kedudukan konstitusional dari MPR RI dalam sidang tahunan tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK Republik Indonesia sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR nomor 6 MPR 2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. Oke, setelahnya akan dijelaskan oleh Friska Windia Zahra. Yang kedua yaitu ada visi dan misi dari BPK. Next. Visi dan misinya itu yang pertama, menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan. Misinya, 1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan. Yang kedua, mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara, dan yang ketiga melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan kesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Next. Selanjutnya ada nilai-nilai dasar. Pencapaian cita-cita yang tertuang dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut. Yang pertama ada integritas. Membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip nilai dan keputusan. Yang kedua, independensi, menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi. Yang ketiga, profesionalisme, membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku. Next. Tujuan dari BPK yaitu meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas. Sasaran strategis meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanisa. Selanjutnya ada dasar hukum dan tujuan wewenang. Yang pertama itu ada pasal 23E, yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Selanjutnya ada hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya ada hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau badan sesuai dengan undang-undang. Yang selanjutnya ada pasal 23F. Yang pertama, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Yang kedua, pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. Selanjutnya ada pasal 23G. Yang pertama, Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsinya. Terus yang kedua itu ada ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya ada tugas dan wewenang. Ayat 1 pasal 6, yaitu BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, maksudnya Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan.
Yang kedua ada ayat 2 pasal 6. Pelaksanaan pemeriksa BPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang selanjutnya ayat 3 pasal 6 yaitu pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, tugas wewenang pasal 6 ayat 1 yaitu dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang seperti menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, terus meminta keterangan atau dokumentasi yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi, atau lembaga negara lainnya. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan lembaga milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, terus pembukuan dan tata usaha keuangan negara, dan daftar lainnya. Selanjutnya, menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. Selanjutnya, menetapkan standar pemeriksa keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Terus, menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya, menggunakan tenaga ahli atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk atas nama BPK. Selanjutnya, membina jabatan fungsional mereka, memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintah, dan memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya ada profil anggota dari BPK. Ketua BPK sekarang itu yaitu Dr. Agung Firman Sampurna. Selanjutnya wakil ketua dari BPK itu ada Dr. Agus Joko Pramono, anggota 1 BPK Dr. Hendra Susanto, anggota 2 BPK Dr. Pius Lustri Lanang, yang selanjutnya anggota 3 BPK ada Dr. Ahsanul Kosasi, selanjutnya anggota 4 BPK yaitu Dr. Ismayatun, selanjutnya anggota 5 BPK yaitu Profesor Dr. Bahrullah Akbar, selanjutnya anggota ke-6 BPK yaitu Profesor Hari Azhar Aziz, selanjutnya ada anggota ke-7 BPK yaitu Dr. Daniel Lumban Tobing. Sekian presentasi dari kelompok 8. Jika ada yang ingin pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.